Yo, halo semuanya, Neko User balik lagi sama Gorobi di channel Websindo. Ya, kali ini kita bakalan ngebahas 5 arc terbaik One Piece, yaitu versi gua. Langsung aja kita ke listnya, jangan lupa intronya. One Piece adalah anime yang sudah masterpiece lah di kuping kita ya. Siapa lagi yang kenal ya? Yaitu adalah Monkey D. Luffy dan terutama Zoro. Dan itu udah pasti terkenal. Ya, dan yang pengen kita bahas kali ini adalah yaitu arc atau ceritanya. Setiap One Piece itu kan udah berjalan sampai 929 episode. Dan itu terbagi dengan beberapa cerita. Nah, ceritanya itu bakal kita bahas di sini dengan 5 arc terbaik versi gua. Langsung aja kita mulai. Arc Alabasta adalah arc yang keberapa ya? Kalau bisa dihitung lupa deh, 4 apa 5. Ya, pokoknya gitulah. Di sini adalah arc dimana Vivi, Nefertari dan Luffy beserta krunya ikut turut andil lah dalam masalah ini ya, karena Luffy si Vivi maksa terus ayo gitulah. Dan akhirnya Luffy dan kawan-kawan setuju untuk membantu Vivi untuk mengalahkan kebanyakan untuk nyanyi untuk mengalahkan si Crocodile, yaitu adalah si Mr. Zero sendiri dari Baraki Works. Nah, Crocodile ini adalah salah satu Shichibukai yang pertama kali dikenalkan oleh Chiroda dan ya berhasil dikalahkan oleh Luffy, walaupun Luffy hampir mati sebanyak 2 kali. Dan di akhir arc ini si Luffy mendapatkan teman baru atau nakama baru, yaitu adalah Nico Robin alias Miss Alsandei lah, pokoknya gitu. Dan akhirnya Vivi menjadi kayak ratu dari kerajaan Alabasta setelah bapaknya itu pensiun. Jadi itulah garis besar arc Alabasta. Arc Dressrosa adalah arc yang paling menarik menurut gua. Jadi gue masukin ke list yang keempat, yaitu adalah ketika gua hype di arc ini adalah ketika di Colosseum dan fight terakhirnya. Ya gimana enggak, pas di Colosseum kan dia ketemu Sabo ya, si Luffy setelah sekian lama tidak bertemu dengan kakak keduanya, kan kakak tertuanya si Ace ya. Rest in peace. Oke, lanjut ya. Gue nggak bisa ngomong banyak sih karena gue juga lagi nonton ulang tentang arc ini. Jadi kalau yang pengen nonton ulang juga, kalian bisa nonton dari episode 629 kalau arc Dressrosanya aja. Kalau pengen Punk Hazard itu gue lupa episode berapa. Nah, kalau Dressrosa 629 sampai 746. Nah, itu kalau kalian pengen nonton. Dan gue lagi nonton ulang karena itu seru banget, cuy. Dan di arc Dressrosa ini sebagai memperingati kalau di animenya 15 tahun One Piece berjalan. Oke? Nah, yang ketiga ada Whole Cake Island. Meskipun diawali dengan pace yang lambat, namun arc ini kemudian menjadi momentum di mana akhirnya Luffy dan seluruh aliansinya bertarung melawan salah satu Yonko atau penguasa laut, yaitu Big Mom. Terungkap juga jika Sanji adalah salah satu anggota Germa dan Pangeran Germa ya, bisa dibilang gitu. Dan juga masa lalu dari Sanji sehingga akhirnya dia bisa berada di restoran Parati. Berbeda dengan arc atau jalan cerita yang sebelumnya, di sini bukan tentang bagaimana cara Luffy untuk mengalahkan si Big Mom ini, melainkan lebih kepada bagaimana Luffy dan krunya dan berserta aliansinya itu mampu bertahan dari amarahnya si Big Mom. Sehingga dan paling keren di arc ini adalah ketika ya one and only Luffy versus Katakuri ya, karet lawan Mochi ya, sama-sama bisa melar gitu lah. Jadi ya itu garis besarnya. Dan Jinbe juga sempat mempertaruhkan nyawanya ya pas Luffy berserta kawan-kawannya mencoba melarikan diri dari pulau tersebut.
Oke, sekarang kita masuk ke 2 ya. Arc Marineford, siapa lagi yang nggak kenal ya? Merupakan cerita penutup dari bagian pertama seriesnya. Arc ini benar-benar sangat masif, karena hampir seluruh bajak laut yang ternama, yaitu Shirohige, bahkan sampai datang salah satu Yonko dan manusia terkuat di dunia atau di bumi lah apa itu, datang gila, cok. Aduh. Wah. Ya, jadi ceritanya gini nih. Di Marineford ini Shirohige beserta para divisinya atau para anak buahnya datang ke salah satu markas besar Marine, yaitu adalah Marineford. Dia berencana untuk menyelamatkan Fort DS, salah satu divisi lah, ketua divisi 2. Dan di sini Shirohige dibantu dengan para siapa ya? Gue lupa. Kan pas di arc ini ada Luffy, Shirohige sama aliansinya. Terus ada si Ivankov sama Inazuma kan. Terus ada Jinbe, ada Buggy sama Mr. Tree juga. Jadi ada salah satu lagi, ada si Krokodil. Ya pokoknya pecah habis lah, walaupun akhirnya bad end. Bad end. Walaupun nih adalah arc yang mungkin bisa jadi hype abis aja, Ntar One Piece X Supreme ya. Para kru bajak laut Mugiwara dan bajak laut Heart membuat sebuah aliansi untuk mengalahkan salah satu Yonko, yaitu adalah Kaido, sang makhluk terkuat di bumi. Makhluk beda sama manusia ya. Karena Kaido adalah naga. Oke. Kaido adalah sang makhluk terkuat di bumi, dan arc ini sudah direncanakan kalau nggak salah semenjak arc Hazard ya, pas ketemu Kinemon dan kawan-kawan. Oke, lanjut. Dan perang puncak yang akan dimulai di sebuah pulau, yaitu adalah Onigashima atau Pulau Iblis. Ya, kita tunggu aja lah perkembangannya. Semoga udah tidak memberikan salah satu bad end lagi ya. Karena gue pernah baca di SBS ya, katanya kan apakah ini lebih besar dari Marineford kan ya. Kan kalau Marineford itu jadi yang hype itu karena kematian Shirohige dan Ace. Dan mungkin di sini bakal ada yang mati lagi. Kita tunggu aja dari Oda Sensei. Oke, tadi kita udah bahas 1 sampai 5 ya. Sekarang mungkin sebagai honorable mention bagi gua, dari gua untuk kalian yang mungkin kalian harus tonton juga, yaitu adalah sebagai ini. Langsung aja kita putar honorable mentionnya.ロビン、もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてって。大怪我した年寄り。ゾンビだろ、どう見ても。ゾンビを舐めやがって。待て、ライオン。助けに来たぜ。ゾロ。
あの日の悲しみ